Oke, kembali lagi bersama saya Fran Bernard dalam Warta Bicara. Hari ini saya bersama tamu saya yang sangat luar biasa pastinya, yaitu Bapak Riban Satya Esos MSI, seorang wali kota Palangkaraya ke-11 yang menjabat selama 2 periode, yaitu pada tahun 2008 sampai 2013, dan periode yang kedua yaitu 2013 sampai 2018. Baik, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Sekarang kesibukannya apa Pak setelah menjabat sebagai wali kota? Iya, saya sibuknya hanya ada di kampus kesibukannya. Masih di kampus, tidak bisa dilepas. Tapi saya minta di kampus ya mata kuliahnya tidak terlalu banyak, kemudian juga hari-hari ngajarnya juga tidak full gitu. Untungnya juga kita bisa minta. Jadi 1 minggu itu saya hanya 2 kali dan 2 mata kuliah. Oh, luar biasa. Jadi Bapak masih ngajar di kampus ya sekarang? Wah, luar biasa Pak. Selain kesibukan di kampus, ada lagi nggak Pak kesibukan yang lain? Iya, saya ada sedikit hari ini masih ada diminta di penasehat ya. Ikut di penasehat di Masjid Kubah Kecubung. Wah, luar biasa. Hanya itu aja. Jadi yang lainnya saya lepas semua. Memang sengaja mengurangi aktivitas, ingin ya menikmati karena 10 tahun saya kan ya rutinitas ngelola pemerintahan itu kan ada unsur kejenuhannya. Oh, betul. Saya sering ketemu dengan teman-teman dulu ketika saya menjabat, kok sumpek mukanya. Nah, hari ini katanya Bapak tambah lebih seger gitu sekarang kan gitu. Ini kan sebuah nilai yang sulit untuk kita kita bisa dapatkan ketika kita sibuk. Kalau kesah dulu waktu menjabat sebagai wali kota apa ya Pak? Apakah capek banget gitu? Capek pasti, tetapi ya karena itu adalah sebuah amanah. Jadi saya menikmati. Alhamdulillah selama 10 tahun saya hampir tidak pernah sakit yang berat, hanya flu-flu. Hanya flu-flu aja, dan barangkali hampir tidak pernah kita mengeluarkan biaya untuk berobat itu. Saya hanya ya ada yang rutin itu hanya check up darah kan gitu ya. Check up general itu 6 bulan. Kadang-kadang bisa 3 bulan, ya itu aja yang dana yang bisa kita gunakan untuk kepentingan kita pada saat kita menjabat itu. Baik Pak. Kalau untuk sekarang kira-kira kesibukan lain, hobi gitu Pak, di luar semuanya kesibukan hobi biasa apa ada Pak? Iya, kalau saya hobi ya sebenarnya termasuk orang yang tidak terlalu berfokus kepada hobi. Jadi saya itu hampir semua apa yang dilakukan orang saya senang menikmati, tetapi saya tidak bisa melakukannya. Saya hanya dulu sering hampir tiap minggu itu Jumat, Sabtu, Minggu itu rutin sepeda. Tapi kalau hari ini saya sudah dikurangi, saya hanya jalan-jalan aja. Jadi kemana saya senang, saya jalan. Kalau Jumat saya keliling-keliling kota ini hanya sebatas kota, jadi dari masjid ke masjid saya silaturahminya. Kemudian juga kalau 5 waktu hanya subuh, yang sholat subuh saya dari masjid ke masjid untuk silaturahmi. Oke. Kira-kira Pak, kita boleh tahu nggak Pak, penonton Warta Bicara boleh tahu nggak Pak, prinsip hidup Bapak ini apa sih Pak? Menikmati. Menikmati sampai bisa jadi seperti ini sekarang ya, luar biasa. Jadi saya ikhlas menikmati apa yang ada. Jadi tidak punya target harus ini, tidak punya target. Tetapi kita juga punya punya obsesi. Obsesi kan ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat kan itu. Walaupun kita tidak menjabat, kita sudah pensiun jadi pegawai negeri, tapi ya kita ingin menjadi orang yang bisa memberikan kepada orang lain, itu bisa berbagi. Oke, luar biasa. Oke Pak, gini Pak, menurut Bapak perkembangan politik di Kalimantan Tengah saat ini gimana ya Pak, menurut Bapak? Iya,
Kalimantan Tengah ini kan terkenal dengan suasana politik yang kondusif. Oke. Ya, kita melihat daerah-daerah lain sering terjadi banyak demo gitu, kemudian juga banyak hal-hal yang mewarnai di media massa. Tetapi untuk Kalimantan Tengah sampai hari ini kami lihat kondisi politik itu ya boleh dikatakan ya kondusif ya. Jadi tidak ada yang memanas, tidak ada yang ya kalau demo biasa ya, kita melihat kemarin ada kepentingan masyarakat itu yang tidak juga lari ke politik, pure-nya memang pure bicara tentang kepentingan masyarakat gitu. Demo masalah dulu kita lihat jalan yang kurang baik karena banyak para pengusaha menggunakan jalan umum yang melampaui kapasitas tonase dari kemampuan jalan itu, sehingga jalan juga mengalami kerusakan, dan juga dibarengi dengan kondisi cuaca kita hampir sepanjang tahun itu kan hujan. Ya, banyak curah hujannya, sehingga bagaimanapun ya ada pengaruhnya terhadap struktur jalan kita yang ada, kemampuan jalan kita yang ada. Betul. Pandangan Bapak tentang kinerja pemerintah daerah dalam menangani isu-isu politik di Kalteng sekarang gimana, Pak? Ya, berjalan dengan baik, bahkan menurut kami malah pemerintah daerah tidak, khusus untuk Kalimantan Tengah, hampir tidak merasa tegang atau merasa berat menghadapi situasi politik yang ada, karena situasi politik kita ini kan 5 tahun sekali prosesnya. Kemudian dinamika ketika mereka sudah terpilih di parlemen, mereka terpilih di DPR, ya mereka melaksanakan tugas mereka, kemudian masyarakat juga melaksanakan aktivitas mereka. Jadi ya rasanya hampir tidak ada yang, ya kita juga melihat di masa kritikan-kritikan terhadap para politikus kita juga tidak memanas gitu ya. Jadi ya kami lihat masyarakat kita ya mungkin mereka sudah sangat memahami tentang kondisi politik yang ada di daerah. Partisipasi masyarakat yang Bapak lihat dalam proses politik di Kalimantan Tengah ini seperti apa, Pak? Baik, karena kita berdasarkan pemilu 2019, kemudian kemarin juga ada pemilihan gubernur 2020, ya, tidak menimbulkan sampai ke ranah Mahkamah Konstitusi kan gitu, dan masyarakat juga mereka bisa menerima ya proses-proses yang ada itu. Kita bisa, biasanya itu kan kalau ada ketidakpuasan masyarakat atau masyarakat itu tidak menerima putusan dari penyelenggara pemilu, nah, berarti kan ada gugatan yang ada sampai ke ranah Banwas umpamanya, sampai ke KPU, tapi setelah sampai ke sana diberikan analisa dan dilakukan semacam komunikasi, ya KPU mengeluarkan sebuah keputusan, ya masyarakat menerima, tidak sampai ke Mahkamah Konstitusi gitu, tidak sampai ke KPU pusat, Banwas pusat kan gitu. Berarti masyarakat memang sangat berpartisipasi aktif sekarang ya, Pak? Iya, sangat, kalau dikatakan sangat tidak juga, tapi mereka berpartisipasi dalam tanda petik, partisipasinya itu masih di atas rata-rata, karena sampai 70-an%. Oh, luar biasa. Ya 70-an% kita anggap baik kan, karena baik partisipasi masyarakat kita. Terkait kan sudah akan banyak muncul pemilih milenial yang baru pertama kali memilih, Pak. Nah, untuk bisa meningkatkan partisipasi mereka dalam politik nanti gimana, Pak? Terkhusus pemilu ya, Pak? Ya, kalau yang milenial itu serasa mereka malah hari ini lebih progresif. Lebih progresif ya? Ya, lebih mencari kan gitu loh. Malah aktif untuk ngambil bagian. Kita melihat dari saya memang jujur kan hari ini belum sampai tahapan untuk penetapan caleg, calon legislatif itu masing-masing partai, masih seleksi lagi mencari-cari, lagi proses pasca pendaftarannya. Setelah pendaftaran nanti kan diproses di dalam partai, nanti partai akan melakukan seleksi,
evaluasi dan penetapan. Nah, penetapan dari partai kan belum. Tapi di dalam proses beberapa waktu yang lalu kita sering komunikasi dengan anak-anak muda. Nah, anak muda ini kayaknya bila kita banding zaman kami dulu 2014 gitu, bahkan 2009 pemilu itu, partisipasi anak muda yang akhir-akhir ini yang mewarnai ke legislatif itu meningkat. Oh, justru lebih Nah, aktif walaupun ini kita belum tahu hasilnya nanti. Tapi dari komunikasi kita banyak, ada yang manggil kita kakek, ada yang mengambil bapak, ada yang ngambil om gitu ya. Betul. Paman. Ya mereka ngomong kami mau masuk ini gimana? Mau partai ini gimana? Jadi kalau dulu-dulu belum ada anak-anak muda yang konsultasi dengan kita, diskusi dengan kita, belum. Tapi akhir-akhir ini nanti akan kita lihat pada saat setelah diumumkan oleh partai calon-calon legislatif yang tetap nanti ditetapkan oleh partai. Mungkin itu kelihatan berapa persen dari generasi mudanya. Wah, luar biasa ya. Berarti anak muda sekarang justru lebih aktif ketimbang dulu, Pak ya. Nah, menurut pandangan Bapak, perkembangan ekonomi di Kalimantan Tengah saat ini seperti apa ya, Pak? Secara umum memang tidak begitu nampak di permukaan. Baik. Tetapi implisit gitu, kita bisa merasakan bahwa masyarakat kita juga merasa sulit untuk mendapatkan barang-barang yang mereka inginkan. Kenapa? Mereka tidak mampu beli. Karena harga naik ya. Walaupun hari ini masyarakat masih bisa bertahan dengan harga emas yang cukup tinggi. Betul. Masih cukup tinggi. Nah, satu-satunya komoditas daerah gitu atau sumber daya alam kita yang bisa menopang kebutuhan masyarakat kita hanya dari masyarakat yang bekerja atau mencari emas. Nah, yang lain mereka hanya mampu untuk bertahan biasa, apalagi komoditas yang cukup menjadi penopang ekonomi masyarakat kita masa lalu, karet dan rotan. Betul. Nah, karet dan rotan itu hari ini harganya setengah dari harga beras per kilo. Nah, kan agak ini gitu ya, agak berat bagi masyarakat. Nah, juga pembelinya juga tidak segencar yang seperti dulu. Sekarang harga 6, 7 gitu karet itu, sementara beras kita di atas 10. Bahkan kalau yang bagus-bagus 20. Oh, wah. Kan kayak gitu bandingannya. Jauh banget Jauh banget kan. Nah, tapi kalau emas harganya per gram sekian ratus kan, sekian ratus, di atas 600. Betul. Nah, kalau dapat 1 gram aja satu hari umpamanya udah lumayan, walaupun itu bagi 3 atau 3 orang yang dapat, atau masih dibandingkan dengan nilai tadi karet dan rotan masih bisa mereka bertahan di sana. Ini yang salah satunya bisa penopang. Tapi pekerjaan itu kan jujur kita masyarakat pun mengakui pekerjaan mereka ilegal. Baik. Nah, kemudian juga bila kita lihat dari sisi lingkungan, mungkin itu sangat bertentangan dengan yang menjaga lingkungan lah, itu kan lingkungan kita terganggu akibat kegiatan-kegiatan aktivitas tambang masyarakat itu. Baik, terus bagaimana dengan sawit, Pak, hari-hari ini? Sawit ya, kalau sawit kan masih bagus. Yang banyak partisipasi masyarakat sebenarnya di sawit juga banyak, karena masyarakat bisa berkebun sawit, bisa mereka jadi pekerja. Tapi tidak semua masyarakat itu menggantungkan ekonomi mereka di sektor sawit gitu. Baik. Nah, kalau masyarakat lokal hampir mereka ya berkebun juga tidak punya sawit yang ada gitu, atau tidak banyak, mungkin hanya 1 hektar, 2 hektar, itu pun tidak terawat seperti yang punya BBS atau seperti yang punya perusahaan-perusahaan perkebunan besar itu. Hasilnya, cara mereka mengelola ini tidak sama, sehingga ya walaupun mereka punya sawit ya juga itu salah satu juga menopang gitu. Tapi ya kalau menurut kami tidak, daerah-daerah
Kota Ringin Barat ya, khususnya daerah barat ya, Sampit sampai ke Sukamara, mungkin itu masyarakat banyak ke sawit. Tapi dari Katingan sampai ke Barito, kalau di Barito tambang batu bara gitu, tambang emas tidak seberapa. Yang banyak emas itu Kapuas, Kahayan, Katingan. Tiga jalur sungai itu yang hidupnya dari emas. Palangkaraya dari situ sumber orang yang datang di kota ini. Terus kira-kira sektor unggulan yang akan sangat berkembang di Kalimantan Tengah beberapa tahun ke depan kira-kira apa, Pak? Hari ini kan ada perubahan kebijakan pemerintah, sekaligus juga ada perubahan kebijakan masyarakat dunia. Betul. Itu masalah nanti ada bisnis kredit karbon. Oke. Nah, itu menjadi nanti kalau kami bisa memahami tahun 90-an awal dulu batu bara itu orang tidak tahu bagaimana cara menjual batu bara, siapa yang membelinya. Betul. Nah, hari ini kredit karbon ini persis sama itu, sama batu bara dulu. Hari ini ya memang ada 1-2 perusahaan yang sudah bisa menikmati dari hasil jual karbon. Nah, jadi karbon itu ada karena kita ngelola lingkungan. Nah, dari itu ada hitung-hitungannya. Bapak anda hafal hitung-hitungannya. Tapi Bapak ngikuti di media sosial, Bapak ngikuti perkembangan dari beberapa teman yang memang mulai bergerak di sana. Kayaknya itu lebih menjanjikan ke depan. Jadi eksploitasi sumber daya alam mungkin sudah dikurangi. Ya mungkin nanti kita akan malah menjaga lingkungan karena negara-negara maju mereka sudah sangat sangat berdampak terhadap lingkungan dengan polusi. Nah, sementara kita masih bisa dikelola untuk salah satu solusi dalam rangka untuk menyumbang karbon ke dunia. Kredit karbon ini kira-kira apa ya, Pak, buat teman-teman yang nggak tahu nih, Pak? Iya, kalau yang kita pahami ya, karbon ini kan dia kan berasal dari serapannya itu kan ya dari tanaman. Oke. Dari tanah, dari tanaman. Bahkan menurut informasi ya tanah gambut itu malah penyerapan karbonnya itu lebih baik. Oh, luar biasa. Malah 3 kali lipat dari vegetasi yang ada di atasnya. Nah, jadi ke depan kami rasa itu akan menjanjikan karena yang dilibatkan masyarakat lokal. Bagaimana pandangan Bapak tentang tantangan dan peluang dalam memajukan ekonomi di Kalimantan Tengah? Iya, memang berat ya. Kita ini berhadapan dengan situasi yang sudah terbuka. Nah, sementara masyarakat kita belum siap secara personal dari kemampuan mereka. Dari kemampuan masyarakat kita masih belum mampu mereka mengelola sumber daya alam kita itu yang menggunakan teknologi. Baik. Bukan teknologi. Betul. Nah, kalau yang jual karbon tadi, nah, masyarakat kita bisa terlibat karena mereka memang masyarakat Kalimantan Tengah ini kan sangat dekat dengan lingkungan, sangat dekat dengan hutan-hutan. Nah, itu. Nah, tapi kalau mereka kerja di sektor sawit aja, mereka punya kesulitan. Bagaimana memupuk, bagaimana memelihara dan sebagainya. Nah, kemudian apalagi kalau tambang, ya kalau tambang emas mereka memang dari dulu hanya menggunakan mesin-mesin yang tidak terlalu modern kan, hanya pakai mesin, bahasa sini kan mesin sedot kan gitu, hanya memegang sebagian dari prasarana yang ada, mereka bisa bergerak. Nah, tapi kalau kayak batu bara menggunakan alat berat atau tambang-tambang yang besar, masyarakat kita bisa jadi penonton mereka. Oh, kan hari-hari ini pemerintah itu sedang menggalakkan untuk membantu UMKM, Pak, untuk mendorong perkembangan UMKM. Nah, kira-kira menurut Bapak agar UMKM kita terlebih di Kalimantan Tengah bisa berkembang, seperti apa, Pak pandangan? Yang menjadi persoalan yang kita lihat selama ini, UMKM-nya tumbuh luar biasa banyaknya. Betul. Kalteng aja kalau tidak salah data itu sampai ribuan. Wah. Kalteng. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, hasil dari UMKM itu mau dikemanakan? Baik. Nah, itu yang jadi ini. Kita siapa yang bisa
nyalurkan hasil produksi dari UMKM kita, kemana kita kemana kita pasarkan. Betul. Nah, kemudian UMKM-nya itu apakah mereka hanya UMKM yang bisa mengeluarkan produksi untuk lokal, apakah bisa masuk ke supermarket atau retail yang lain, itu juga masih masih jadi PR besar. iya, PR besar gitu. UMKM ya, tapi ya tadi output dari UMKM itu gitu yang masih kita pertanyakan. Berarti kita masih butuh pasar untuk Pasar, tempat UMKM ini bisa menjual produk-produk. Betul. Kemudian juga kita kan harus mendorong mereka dari segi skill. Ya, dari segi skill mereka juga harus kita dorong. Jadi bukan hanya mendirikan, tapi bagaimana meningkatkan skill dari UMKM yang ada itu sehingga mereka bisa go public. Kira-kira solusinya agar UMKM kita ini bisa maju seperti apa, Pak? Solusinya agar mereka tuh bisa punya pasar, mereka bahkan bisa punya panggung bahkan di dunia luar, Pak. Betul. Makanya dari mereka itu memang tidak harus tidak harus mereka semuanya mengambil, harus dibagi gitu. Ada yang memang kerjasama dengan yang memang sudah go internasional, sudah go publik. Bagaimana mereka membangun sebuah jaringan, bagaimana mereka membangun kerjasama. Nah, jadi pelan-pelan harus jadi dulu satu. Kota ini selama pengalaman saya 10 tahun, hampir tidak ada barang unggulan produk UMKM kita. Kita mencari branding untuk kota ini dari dari kuliner aja umpamanya, dari segi ini masih belum bisa kita dapat gitu. Kita dapat branding untuk kota Palangkaraya ini apa gitu. Contoh kita emplang ya. Nah, itu kita malah hampir tidak ada yang dari dalam kota ini, malah datang dari Kota Baru, saya lihat datang dari Sukamara, dari Kalimantan Selatan. Nah, yang punya kita hampir tidak bisa kita lihat di tempat-tempat di bandara, tempat-tempat yang jual-jual itu hampir yang souvenir kita tidak melihat yang produk dalam kota gitu. Terus kira-kira solusinya seperti apa, Pak, agar kita bisa meningkatkan kualitas UMKM kita, terus kita bisa menciptakan sebuah brand di kota ini yang bisa dikenal di masyarakat luas? Ya, makanya itu. Jadi kita memang harus betul-betul dari yang jumlah tadi itu kita memang ada selektivitas. Kita jadikan 1-2 dulu. Jadi jangan semua. Semua itu tumbuh silahkan, semua ada silahkan. Tapi ada 1-2 yang kita jadikan harus kita bina betul-betul. Sampai dia jadi, sampai ini, jadi jangan dilepas dulu. Ketika sudah jadi, nah baru dia lagi membina yang lain lagi kan gitu. Jadi nggak bisa semuanya harus jadi semua, enggak. Jadi pelan-pelan. Keinginan kita semuanya kan gitu. Tapi kalau kena kemampuan kita juga terbatas, kemampuan itu pemerintah daerah kan tidak punya kemampuan untuk membangun itu dengan kemampuan pemerintah sendiri, harus kerjasama dengan dengan pihak swasta yang sudah maju. Baik. Terus kira-kira apa saran Bapak nih bagi masyarakat Kalimantan Tengah untuk agar kita bisa memperkuat ekonomi kita sendiri, Pak? Saya tidak bisa bercerita terlalu jauh ya berbicara, hanya saya belajar dari kota. Belajar dari kota ini tidak punya sumber daya alam yang bisa mendorong masyarakat kita untuk menikmati sumber daya alam yang ada. Sumber daya alam kita yang ada di kota ini, walaupun kita di kota ini salah satu kota di Indonesia yang punya karakter tersendiri, punya transmigrasi. Satu-satunya kota di Indonesia yang punya transmigrasi di kota itu Palangkaraya. Kita ada Kalampangan, kemudian kita juga ada di Kecamatan Bukit Batu ya. Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Sebangau itu ada transmigrasi. Nah, transmigrasi itu kan mereka hanya bisa menanam hortikultura. Nah, sebenarnya dari kota ini, kayak saya lihat dari sumber daya alam tadi, sebenarnya sayur ini untuk menyuplai kebutuhan masyarakat di kabupaten-kabupaten lain dari sini. Nah, kita ambil contoh aja sebilang begitu. Nah, sehingga berdasarkan pengalaman itu, memang pemerintah daerah
antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota itu memang harus betul-betul duduk satu meja untuk memikirkan potensi yang ada di daerah mereka itu untuk kesejahteraan masyarakat di situ, untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Contoh tadi, kalau di kota tadi ada transmigrasi, walaupun tanahnya berat, tanah gambut gitu, tapi mereka masih bisa bertahan. Bahkan hari ini yang namanya di Kalampangan itu hampir, karena sudah generasi ketiga hari ini. Generasi pertama itu berhasil mereka, karena kan sudah punya rumah yang permanen. Dulu kan hanya rumah transmigrasi itu yang pakai panggung itu, ukurannya kecil. Hari ini mereka sudah bisa bangun. Artinya tingkat peningkatan ekonomi transmigrasi itu sudah jauh maju. Nah, kita belajar dari situ, sehingga ya daerah-daerah yang juga punya transmigrasi, bagaimana mereka bisa hidup di situ, ya tidak usah jauh-jauh untuk kebutuhan mereka sekitar itu, tidak harus datang ke mendatangkan sayur-sayur itu dari luar daerah, terkecuali ada jenis-jenis sayur mayur yang memang tidak bisa tumbuh di Kalimantan Tengah, kayak kol, ya wortel, kayak mungkin kan. Tapi kalau dengan teknologi apapun mungkin bisa, hanya itu masih belum kita fokus untuk ke sana. Jadi sebenarnya kalau itu kan tidak ada bahasannya dengan inflasi, ketika ada kemarau, ketika ada kabut gitu ya. Ada ini kita akan terganggu. Nah, kan itu. Betul, terkait tentang pertanian, hortikultura dan lain-lain tadi Pak, anak-anak muda kita kan sekarang sangat tidak ingin masuk ke ranah itu Pak. Kira-kira apa sih yang harus kita siapkan nih buat anak muda supaya mereka tertarik nih? Kalau ini ternyata lumayan profitable juga harusnya. Tapi saya sampai hari ini ya Mas, belum pernah mendapatkan hasil betul-betul kajian. Betul. Yang atau kita ini ada dialog dengan para milenial. Apa sih yang mereka suka hari ini? Pernahkah kita tawarkan mereka untuk bertani? Kan gitu loh. Nah, kita kan diskusi dengan mereka sebenarnya. Betul. Kalau bertani, mereka itu bertani yang bagaimana? Ya mungkin enggak nyangkul, enggak apa, mungkin ada bentuk lain. Jadi kita bagi-bagi. Yang nyangkul itu, kan kita tawarkan juga. Ada yang anak muda yang mau nyangkul, yang putus sekolah, umpamanya memang orang tuanya enggak mampu dan anaknya tidak berminat, ya kita arahkan. Nah, jadi ada yang sebagai pekerja lapangan, ada yang sebagai pekerja administrasi, ada yang memang mereka menggunakan dunia maya untuk bertani, kan begitu. Betul. Nah, kan hari ini itu yang Masih apa namanya, ya kita tidak bisa mengatakan mereka doyan tidak doyan, mereka suka tidak suka, belum tidak bisa kita menjustifikasi itu. Karena kita belum ngerti. Belum ngerti. Kita belum pernah mengundang mereka duduk satu meja, atau tidak pernah kita diskusi apa namanya, per potensi yang ada di Kalimantan Tengah nih. Ya kita barangkali sampai hari ini kita belum tahu, belum punya data kabupaten ini sampai ke kecamatan sampai desa, apa sih potensi di situ? Pernah kita ekspos untuk anak-anak muda? Baik. Nah, statistik kita ada, mungkin hanya angka. Betul. Nah, tapi angka ini belum pernah kita bedah, belum kita bawa. Nah, sama kita di kampus juga. Ya kita hanya bicara tentang keilmuan yang sifatnya textbook gitu ya. Nah, tapi kita aplikasinya masih belum ya di kampus kita. Kita hari ini kita padukan teori dengan lapangan. Lapangan kalau pola kita di kampus di Muhammadiyah itu. Nah, kita ingin membuka sedikit, tapi itu bukan solusi. Itu hanya bagian dari yang bisa kita lakukan untuk memberikan tempat bagi para mahasiswa kita. Baik Pak, terkait kalau kita mau ngobrolin tentang potensi Pak, Palangkaraya ini sebenarnya potensinya ke arah mana sih Pak sebetulnya? Palangkaraya ini sebenarnya kalau kita lihat dari potensi yang ada itu kan satu-satunya kan jasa. Baik. Nah, jasa itu kan banyak sektornya, kayak contoh pertanian tadi ya. Ya, sektor jasa itu kan ya dengan pertanian. Jadi jasa pertama, sektor pertanian kedua di kota ini. Jasa itu ada perhotelan gitu ya. Nah, kemudian juga termasuk pendidikan juga, sektor pendidikan kan bagian dari sektor jasa yang dijual kan gitu. Nah, jadi kota ini memang orientasinya wisata. Sebenarnya dunia itu ya yang tahan itu kan terhadap resesi itu kan
wisata. Wisata. Iya, wisata walaupun gitu. Karena kalau resesi ada pengaruhnya, tapi masih tidak anjlok sama sekali gitu. Oke. Oh, seperti itu. Ya. Kalau kota ini kita mau branding ke arah menjadi kota pendidikan, bagaimana, Pak? Ya, itu tidak di branding pun memang itu tuntutan. Itu tuntutan ya? Iya. Oh, Kan dari dulu kan visi misi kota ini kota pendidikan. udah pendidikan dari dulu gitu. Iya, karena dulu saya pernah baca koran itu udah lama sekali. Dulu dikatakan Palangkaraya mau dijadikan kota Ya, pendidikan. betul, visi kota itu zaman sampai saya juga pendidikan, Oke. pendidikan dan jasa. Oh, Nah, baik. tambah lagi wisata. Oh, oke, baik, Pak. Kira-kira, Pak, ini terakhir, Kalimantan Tengah ini menurut Bapak ya, butuh pemimpin yang seperti apa sih, Pak? Ya, itu kan relatif ke pertanyaannya kan. Jadi idealnya itu sebenarnya kalau saya kan ada nih orang akademisi dan orang pamong. Baik. Saya kalau dari pegawai itu dari bawah, saya menikmati pegawai itu. Nah, saya akademisi, walaupun akademisinya abal-abal kan gitu ya, abal-abal, dosennya dosen abal-abal. Tetapi pandangan saya, pemerintah dengan urusan pembangunan itu tidak bisa dipisahkan. Tetapi yang menjadi pemimpinnya betul-betul orang yang paham pemerintahan. Oke. Bagaimana mengelola pemerintahan itu. Jadi kalau yang mengelola pemerintahan orang tidak paham pemerintahan, dia akan tidak maksimal hasilnya. Bisa tapi tidak maksimal. Oke, Pak. Terakhir, pesan Bapak untuk masyarakat di Kalimantan Tengah apa ya, Pak? Ya, saya melihat ada beberapa hal yang perlu kita kritisi dengan kondisi masyarakat kita yang ada. Yang pertama, masukan dari kami atau pemahaman atau pandangan kami terhadap masyarakat kita. Mari kita semua mengambil peran sesuai dengan profesi kita masing-masing, sesuai dengan hati nurani kita masing-masing. Contoh, ketika memang orang pemerintahan, ayo kita sama-sama berpartisipasi bagaimana kita bisa berperan di sektor pemerintahan. Ada yang mau membantu pemerintah di bidang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, umpamanya, ayo diskusi dengan pemerintah, jangan diam. Baik. Kita jemput bola, jangan kita menunggu bola gitu. Pemerintah banyak yang diurus, tapi masyarakat yang mengejar, ya masih peran aktif gitu. Nah, bagi tadi yang senang untuk bercocok tanam atau senang di sektor pertanian atau bidang pertanian, mari kita memanfaatkan halaman rumah kita, mari kita memanfaatkan tanah-tanah kita yang kosong, yang tidak dikelola. Nah, walaupun bahasanya, wah, kita kalau mau nanam ini tidak bisa kena gini. Ya, memang harus sabar. Baik. Harus sabar. Tujuannya tidak usah berpikir untuk kita jual, tapi minimal untuk kebutuhan kita sendiri. Contoh, nanam pisang. Pisang dia bisa kita konsumsi sendiri, jadi kita tidak tergantung dengan orang lain. Dari sisi kita tidak mengeluarkan uang juga untuk beli. Betul. Di sektor perikanan umpamanya, ya kita bisa membuat kolam kecil di sekitar tempat kita, atau di daerah-daerah contoh yang kayak daerah Palangkaraya yang pinggiran sungai yang tidak ada tanah tanah terbuka untuk mereka, tidak punya lahan di halaman mereka, ya bisa menggunakan banyak bekas-bekas sampah-sampah itu, botol-botol atau kaleng yang ini kan diisi macam daun-daun yang ada itu dicacah dan ini untuk jadi pupuk dan sebagainya. Jadi tidak perlu harus beli pupuk gitu. Baik. Nah, yang kenapa itu terjadi? Contoh saya di saudara-saudara saya mohon maaf kalau nanti ada nonton, saudara-saudara kita yang nonton nanti, saya sering pulang kampung gitu. Sering ketemu dengan ibu-ibu, dengan keluarga yang duduk-duduk di depan rumahnya ngobrol-ngobrol gitu. Ngobrolnya macam-macam ya, saya tidak tahu. Tapi saya tanya, sampai jam berapa ini? Ya, sampai paman lewat.
Nah, Paman maksudnya ini ada penjual sayur yang dari kota ini sampai ke pedalaman itu, dari desa-desa itu menggunakan sepeda motor. Baik. Nah, jadi sayur itu mereka yang bawa ikan apa, sementara halaman sana itu ke tanahnya subur. Betul. Nah, tinggal nanam aja gitu. Iya. Nah, tapi enggak ada yang nanam gitu. Jadi nggak Cabe tergantung gitu, orang, tomat, ya. Sayur-sayur kacang apa namanya? Kacang panjang itu gitu. Banyak jenis. Itu nunggu paman semua. Baik. Ayam ya. Ya yang bisa kita ternak ayam sedikit-sedikit untuk kebutuhan kita. Nah, ini tergantung semua. Nah, artinya tadi memang kita harus betul-betul yang tadi ngambil peran. Baik. Masing-masing kita ngambil peran gitu. Jangan dibiarkan kondisi yang begitu. Nah, itu pesan saya untuk banyak hal lain. Tadi contoh mengelola lingkungan. Makanya saya pikir yang tadi salah satu ke depan ini memang menurut apa namanya pemahaman saya, nanti ketika kredit karbon ini nanti menjadi sebuah apa namanya sumber pendapatan masyarakat karena memang ada nilainya, maka disitulah masyarakat banyak perannya. Jadi mereka tidak akan harus sekolah kemana, mereka harusnya kan turun ke rumah, dari rumah turun gitu. Ada yang mengkoordinir mereka hari ini kerja apa, besok kerja apa, dan nanti mereka tiap bulan dapat nilai dari penghargaan dari karbon yang dijual itu. Baik. Nah itu. Oke, luar biasa banget obrolan kita dengan Pak Riban hari ini. Makasih Pak udah hadir di Warta Bicara. Kalau kita undang lagi jangan bosen Pak untuk usah hadir lagi. Terima kasih sudah diundang. Cuma waktunya kita yang kemarin agak Ya, sudah ada janji-janji gitu kan, ada lamang nyeteng ini. Ya, nggak apa-apa Pak. Oke, Sobat Warta, terima kasih udah nonton hari ini. Demikian obrolan saya dengan Bapak Riban. Terima kasih sekali lagi Pak. Kasih. Demikian Warta Bicara hari ini. Terima kasih. Kasih.